Apakah Anda sering mengalami kebas dan kesemutan? Bisa saja, itu adalah gejala awal dari neuropati. Neuropati adalah suatu kondisi di mana terjadinya kerusakan syaraf akibat tingginya kadar gula darah pada pasien penyandang diabetes mellitus. Neuropati tidak termasuk penyakit menular. Kondisi neuropati pada pasien diabetes mellitus juga tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun, perkembangan neuropati pada pasien diabetes bisa dikontrol. Umumnya, gangguan syaraf pada kaki ini disebabkan karena peredaran darah yang terhambat sehingga menimbulkan rasa kebas seperti mati rasa, kesemutan, hingga rasa nyeri. Neuropati merupakan salah satu dari komplikasi kronis yang terjadi akibat kadar gula darah meningkat pada pasien diabetes mellitus. 3 jenis dari neuropati. Neuropati otonom adalah kerusakan saraf yang bertugas mengontrol aktivitas dalam tubuh seperti kandung kemih atau buang air kecil dan juga kerja jantung. Neuropati motorik adalah kerusakan saraf yang bertugas membawa sinyal ke otot untuk melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, dan menggerakkan jari. Neuropati sensorik adalah kerusakan saraf yang membawa informasi ke otak seperti ketidakmampuan merasakan nyeri, serta tidak mampu membedakan rasa panas dan rasa dingin. Berbagai tanda dan gejala dari masing-masing jenis neuropati antara lain neuropati otonom, detak jantung yang cepat, diare, sulit menelan, susah mengontrol buang air kecil, mual dan kembung, serta sering mengalami keringat berlebih. Tanda dan gejala dari neuropati sensorik, seperti nyeri kaki, tidak bisa membedakan panas dan dingin, kesemutan pada kaki, hingga mati rasa atau kebas. Tanda dan gejala dari neuropati motorik seperti tidak bisa menggerakkan anggota tubuh tertentu, sulit untuk berjalan, adanya perubahan bentuk kaki, menurunnya kekuatan otot, terasa kram, tegang, dan berkedut. Tanda dan gejala tersebut biasanya muncul pada malam hari dan secara keseluruhan akan mempengaruhi kualitas hidup individu, termasuk gerak tubuh seseorang, mengganggu pekerjaan, mengganggu tidur, hingga terganggunya aktivitas sosial. Usia dan lamanya menderita diabetes masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat parahnya neuropati pada pasien diabetes mellitus. Adapun faktor resiko dari neuropati seperti lamanya menderita diabetes mellitus, faktor usia, jenis kelamin, obesitas atau kegemukan, merokok, serta kontrol gula darah yang buruk. Menurut penelitian, seseorang dengan diabetes mellitus 5-11 tahun memiliki resiko 5,25 kali lipat. Sedangkan seseorang dengan diabetes mellitus yang lebih dari 12 tahun memiliki resiko sebesar 17 kali lipat. Obesitas atau kegemukan dapat mempengaruhi tubuh dalam menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Hal ini dikarenakan berat badan yang berlebih memberikan tekanan pada sistem saraf pada kaki yang membawa darah ke jantung maupun sebaliknya. Faktor usia. Semakin lama seseorang mengalami diabetes mellitus, maka akan tinggi pula resiko terjadinya neuropati. Hal ini disebabkan oleh faktor usia dan menurunnya fungsi tubuh. Neuropati sering terjadi setelah individu mencapai usia kurang lebih 65 tahun. Merokok. Akibat dari nikotin yang terkandung di dalam rokok, dapat menyebabkan kerusakan pada aliran pembuluh darah sehingga mengakibatkan kebas dan mati rasa. Jenis kelamin dapat memengaruhi terjadinya neuropati. Dari segi hormon, estrogen pada wanita menyebabkan wanita menjadi lebih berpotensi menderita neuropati, sehingga perempuan menjadi 2 kali lebih beresiko dibandingkan dengan pria. Pengendalian kadar gula darah yang baik akan menurunkan potensi terjadinya neuropati. Sebaliknya, ketika gula darah yang tinggi, maka akan mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron mitokondria secara berlebihan yang intinya dapat merusak sistem saraf. Kita berharap untuk bisa terhindar dari penyakit komplikasi neuropati ini. Lalu bagaimana dengan perawatan dan pencegahan neuropati? Terdapat berbagai macam cara tentang perawatan dan pencegahan neuropati, seperti menggunakan alas kaki, periksa alas kaki, rutin cek kesehatan kaki, menjaga kebersihan kaki, rutin olahraga, menjauhi alkohol, mengatur pola makan, dan rutin cek gula darah. Membiasakan berjalan menggunakan alas kaki dapat mengurangi resiko luka pada kaki. Alas kaki yang baik digunakan adalah alas kaki yang tidak sempit alias longgar. Jika menggunakan kaos kaki, maka harus menghindari adanya lipatan pada ujung jari kaki dan jangan menggunakan kaos kaki yang ketat.
Selalu menjaga dan rutin memeriksa kebersihan alas kaki, dilakukan sebelum maupun sesudah digunakan untuk menghindari benda asing seperti batu, kerikil, pasir yang memungkinkan dapat menyebabkan luka dan rasa tidak nyaman pada kaki. Pemeriksaan kaki dilakukan setiap hari dan harus melaporkan kepada dokter apabila kulit kaki terkelupas, kemerahan, atau muncul luka. Jika terdapat kelainan bentuk kaki, maka dapat menggunakan alas kaki yang berbentuk khusus pula. Lakukan pemeriksaan dengan menggunakan bantuan cermin untuk melihat sisi kaki yang sulit dijangkau. Selalu jaga kaki untuk tetap bersih dan tidak basah. Keringkan kaki hingga ke sela jari setelah terkena air. Potong kuku pada jari kaki dengan berhati-hati juga penting dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki. Hindari terjadinya luka pada kaki. Hal ini dikarenakan luka yang terjadi pada penyandang diabetes akan lebih lama untuk sembuh. Aktivitas fisik diperlukan karena terapi obat-obatan tidaklah cukup untuk mengurangi dan memperlambat perkembangan neuropati. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan syaraf dan fungsi mikrovaskular yang secara tidak langsung dapat mencegah kerusakan syaraf. Latihan jasmani yang dianjurkan seperti aerobik sedang sekitar 3 kali aktivitas per minggu. Contoh olahraga yang dianjurkan antara lain seperti jalan cepat, yoga, bersepeda, senam, dan berenang. Lakukan olahraga dengan durasi kurang lebih 30 menit. Jauhi alkohol. Konsumsi alkohol memiliki dampak besar pada penyakit sistem peredaran darah. Alkohol dapat merusak susunan syaraf dan lebih berbahaya lagi dapat menyebabkan ketergantungan. Atur pola makan dan pantau kadar gula darah secara teratur. Penyandang diabetes harus mengatur pola makan dan harus kontrol gula darah agar metabolisme tubuh dapat terkendali dengan baik. Kunci dari manajemen diabetes mellitus adalah menjaga kadar gula darah mendekati angka normal. Jumlah asupan kalori diupayakan sesuai dengan anjuran dokter, sehingga karbohidrat yang masuk tidak melebihi batasan yang dikhawatirkan akan menaikkan gula darah yang mendadak tinggi setelah makan. Contoh komposisi makanan yang sehat adalah dengan konsumsi makan yang mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut. Mari, jaga diri dari ancaman komplikasi diabetes mellitus. Sayangin diri dengan cara kenali lebih dekat neuropati.